Pengertian model pembelajaran dalam proses belajar mengajar materi PPKN. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran yang pertama yaitu demonstration. Model pembelajaran demonstration adalah model yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengerti atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didik. Kelebihan model pembelajaran demonstration. Yang pertama, demonstration dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstration dapat menghidupkan tidak pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, demonstration dapat mengkaitkan teori SUK dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Kekurangan model pembelajaran demonstration. Yang pertama, peserta didik terkadang suka melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, suka dimengerti apabila demonstrasi oleh guru yang kurang menguasai materi. Model pembelajaran yang kedua, direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menerapkan pada penguasaan konsep dan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh guru. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam model pembelajaran kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat menjadi cara yang efektif untuk karena mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat struktur. Kekurangan model pembelajaran ini, model pembelajaran langsung berstandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut mengajarkannya kepada siswa. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran group investigation. Pengertian model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Kelebihan pembelajaran ini, yang pertama, dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. Yang ketiga, dapat mengembangkan aktivitas siswa baik secara individu maupun kelompok. Kekurangan model pembelajaran group integration. Yang pertama, sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara profesional. Yang ketiga, tidak semua topik cocok untuk model pembelajaran kooperatif group investigation. Yang keempat, model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran berbasis keingintahuan tidak hanya mendekatkan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja. Kelebihan model pembelajaran ini, yang pertama, menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga, membuat siswa bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Kekurangan model pembelajaran ini, yang pertama, membutuhkan waktu dalam persiapan mental siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkan model pembelajaran IBL. Yang kelima, model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw, yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok
ahli yang bertugas memperjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, pengurutan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Yang keenam, model pembelajaran mind mapping. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pembelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya, mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari suatu siswa sesuai dengan tingkat siswa sehingga akan mirip sebuah karya seni. Kelebihan model pembelajaran ini yang pertama dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan lebih padat dan jelas. Yang ketiga, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Kekurangan model pembelajaran mind mapping yang pertama, hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Yang ketiga, mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta. Ketujuh, model pembelajaran fitur and fitur. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis, artinya siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Kelebihan model pembelajaran ini yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah. Kedua, siswa lebih cepat memahami disebabkan gambar. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan daya nalar dalam berpikir logis. Kekurangan model pembelajaran ini yang pertama, sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dari materi pembelajaran PPKN yang akan diajarkan. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran PPKN. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang memadai untuk suksesnya penyampaian guru terkait materi pembelajaran PPKN. Baik, selanjutnya nomor 8 yaitu model pembelajaran Rob-Bing-Romting. Model pembelajaran Rob-Bing-Romting merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengkaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan mengetahui baru yang sedang dipelajari. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan Rob-Bing-Romting yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu mendorong siswa aktif berpikir. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. Yang ketiga, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan. Sedangkan kekurangnya yang pertama, dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Yang ketiga, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Selanjutnya, model pembelajaran Problem-Based Learning. Problem-Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan. Terpusat karena berisi skenario, tema unit yang menempatkan kembali pada pembelajaran yang diinginkan. Tujuan dalam proses pembelajaran ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, menguraikan masalah, dan merevisinya ketika melakukan presentasi, sehingga akan menambahkan informasi sesuai dengan kompetensinya. Adapun kelebihan dari Problem-Based Learning yaitu yang pertama, ada model pembelajaran PBL akan terjadi pembelajaran bermakna.
siswa yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dan dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa dengan situasi di mana konsep diterapkan. Yang kedua, dalam situasi PBL, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam pekerjaan kelompok. Sedangkan kekurangan dalam problem based learning yaitu yang pertama ada waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan model problem based learning PBL cukup lama. Yang kedua, kemungkinan timbul penyimpangan dari pokok persoalan karena permasalahan diberikan di awal pelajaran sehingga siswa belum paham dengan materi pembelajaran. Nomor 10 yaitu model pembelajaran problem posing. Model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Nah, kelebihan dalam model pembelajaran problem posing yang pertama ada mendidik anak berpikir kritis, yang kedua siswa aktif dalam pembelajaran, yang ketiga belajar menganalisis suatu masalah. Sedangkan kekurangan dalam problem posing yaitu yang pertama ada memerlukan waktu yang cukup banyak, yang kedua tidak bisa digunakan di kelas rendah, yang ketiga tidak semua siswa terampil bertanya. Nomor 11 yaitu model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving merupakan suatu cara yang dapat membantu guru pada saat proses kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat memahami materi pelajaran PPKN. Model ini dijadikan sebagai model pembelajaran yang di dalamnya dapat mengembangkan mindset siswa untuk berpikir secara kritis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam problem solving yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu mendidik siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, siswa mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, siswa dilatih untuk belajar mandiri. Adapun kekurangannya yang pertama ada memerlukan waktu yang banyak untuk membuat siswa dapat mencair masalah dan memecahkannya. Yang kedua, menentukan suatu masalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, siswa mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, siswa dilatih untuk belajar mandiri. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk membuat siswa dapat mencari masalah dan memecahkannya. Yang kedua, menentukan suatu masalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Project based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran project based learning yang pertama, kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang banyak untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, memerlukan banyak peralatan yang harus disediakan.
13 yaitu model pembelajaran problem centered learning. Model problem centered learning atau PCL dapat diuraikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem centered learning, yang pertama, kelebihannya yaitu PCL merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, PCL dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, PCL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah, dan kelas. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedua, proses belajar mengajar dan menggunakan model ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Nomor 14 yaitu model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses penemukan. Maka dari itu, pada model discovery learning, pada saat implementasi bahan ajar yang tidak disajikan dalam bentuk pedoman pokok, kegiatannya siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, menelaah, menganalisis, dan mengategorikan dan mengintegrasikan bahan suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru dan mampu untuk membuat suatu kesimpulannya. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama kelebihannya yang pertama rasa ingin tahu siswa terpenuhi sebab siswa mencari informasi sendiri. Yang kedua, pengetahuan yang didapat bertahan lama dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak semua materi dapat diatasi dengan model discovery learning. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan persiapan. Yang ketiga, membutuhkan kelas dalam ukuran yang besar dikarenakan pembelajaran dilakukan secara berkelompok dan eksperimen. Selanjutnya yaitu nomor 15, model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami berbagai proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pengambilan keputusan. Adapun kelebihannya, yang pertama Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran simulasi, yang pertama kelebihannya, siswa dapat melaksanakan integrasi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat dikaitkan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Adapun kekurangannya, yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Nomor 16 yaitu model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Siswa menjadi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran tebak kata. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, anak akan mempunyai kekayaan bahasa. Yang kedua, siswa menjadi tertarik untuk belajar. Yang ketiga, memudahkan dalam menanamkan konsep belajar dalam ingatan siswa.
Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama sehingga materi sulit tersampaikan. Yang kedua, bila siswa tidak menjawab dengan benar, maka tidak semua siswa dapat maju karena waktu terbatas. Sekian dari kelompok kami.